Hai anak-anakku semuanya, kita akan memulai pelajaran kita di tahun ajaran yang baru. Selamat menjadi murid kelas 5. Semoga tambah pinter, tambah jadi anak yang baik semuanya ya. Nah, dalam pelajaran pertama ini di tema 1, kita akan belajar mengenai organ gerak hewan dan manusia. Dan di subtema yang pertama, kita mempelajari tentang organ gerak hewan. Di dalam materi pembelajaran tema 1 mencakup di dalamnya pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SPDB. Nah, hari ini kita akan mulai mempelajari materi yang pertama, yaitu materi PPKN. Nah, dalam materi PPKN di subtema 1, kita akan fokus memperhatikan mengenai penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Oke, sebelum lanjut, Bu Siska mengajak anak-anak semuanya untuk sama-sama mengucapkan kelima sila dari Pancasila. Jangan-jangan ada yang sudah lupa ini ya. Yuk kita baca bersama-sama. Setelah hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih hafal ya semuanya ya? Mantap. Nah, kita akan lanjut ke dalam materi penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, nilai dari ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di dalam nilai ketuhanan yang Maha Esa ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan, yaitu yang pertama, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai ajaran agama dan keyakinan masing-masing. Saling menghormati antar umat beragama, menghormati dan menghargai kebebasan orang lain untuk beribadah sesuai agamanya. Jadi kita nggak boleh melarang orang lain untuk beribadah, kita harus menghargai mereka. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita nggak boleh maksa orang itu harus sama kepercayaannya, harus sama agamanya dengan agama kita. Kita tidak boleh memaksa. Yang kelima, menjaga kebersihan diri dan lingkungan sebagai bentuk syukur atas karunia Tuhan. Jadi ini adalah beberapa nilai yang terkandung dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang selanjutnya, yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalamnya, yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban di antara manusia. Artinya tidak ada orang yang kita beda-bedakan, kamu orang miskin, kamu orang kaya. Tidak ada, kita mengakui semua orang sama derajatnya. Tidak membeda-bedakan teman, gak boleh milih-milih teman. Ya, harus berteman dengan semua orang, dengan siapa saja. Bersikap tenggang rasa, saling menghargai, saling menghormati, jangan suka ngejek. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Tidak bersikap sewenang-wenang terhadap orang lain. Jangan suka main hakim sendiri. Jangan suka memaksakan kehendak. Jangan memperlakukan orang lain semau kita. Nah, ini adalah nilai-nilai yang terdapat dalam sila kedua. Sila yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. Beberapa hal yang terdapat di dalamnya adalah kita harus menjunjung tinggi persatuan bangsa,
mencintai keanekaragaman kebudayaan bangsa, menghargai perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, dan perbedaan budaya dalam masyarakat. Nah, di kelas 5 ada yang berasal dari suku Batak, ada dari suku Jawa, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen. Harus saling menghargai, menjaga kerukunan di masyarakat, dan tidak membeda-bedakan teman. Kita harus mengasihi, berteman dengan siapa saja. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung nilai bahwa kita harus mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan bersama. Tidak boleh langsung mengambil keputusan sendiri, harus rapat, harus musyawarah, ya, untuk menyelesaikan satu permasalahan bersama. Contoh, dalam menentukan tempat wisata, nggak bisa si A bilang kita ke Borobudur, pokoknya harus ke Borobudur, nggak bisa. Harus dirapatkan terlebih dahulu, tanya pendapat teman-teman yang lain. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, jangan kita larang orang lain, kamu nggak usah ngomong, ikut aja meluai, nggak boleh. Biarkan orang lain belajar menyampaikan pendapatnya dan tidak boleh memaksakan kehendak. Kemudian melaksanakan hasil rapat, melaksanakan hasil musyawarah, nggak boleh. Kalau itu sudah jadi kesepakatan, kita harus rela, kita harus ikhlas untuk melakukan. Dan yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Kalau orang lain bicara, kalau orang lain lagi menyampaikan pendapat, jangan diketawain, jangan diejek. Kita harus menghargai pendapat orang lain. Yang selanjutnya, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, menerapkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Tidak merebut hak orang lain, memberikan perlakuan yang sama tanpa memandang status sosial seseorang, ya. Kamu merasa kamu kaya, temanmu ada yang kamu lihat kayaknya orangnya kurang berada, kamu tetap harus berteman dengan dia, tidak boleh membeda-bedakan. Bersikap adil kepada semua orang dan jangan merusak fasilitas umum. Ya anak-anak, jangan suka mencoret-coret. Jangan suka merusak fasilitas umum. Itu apa contoh? Fasilitas umum seperti jembatan, halte bis, trotoar. Nah, itu adalah contoh-contoh dari fasilitas umum. Jangan dicoret-coret. Sama, jangan buang sampah sembarangan di sembarang tempat, ya. Apalagi buang sampah di tengah jalan raya. Oke. Jadi itu adalah beberapa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Baik, sekarang kita lihat tugas yang pertama. Perhatikan gambar-gambar yang ada di slide berikut ini, ya. Anak-anak perhatikan ada 4 gambar di sini. Ini tugas pertama, ya. Anak-anak kerjakan di buku tugas, ya. Tugas pertama dikasih nama, tanggal, hari Senin, tanggal. Nah, tugas dikerjakan di buku, diberi nama, tanggal. Nah, ini PPKN ini adalah tugas pertama di hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2020. Nah, tugas pertamanya adalah anak-anak memperhatikan gambar berikut ini. Ada 4 gambar. Tentukan gambar nomor 1 itu kira-kira masuk
di penerapan nilai Pancasila sila keberapa. Demikian juga nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Ini kira-kira gambarnya masuk ke penerapan nilai Pancasila sila keberapa. Anak-anak perhatikan ya. Kemudian dijawab di buku tugas ini, tugas yang pertama. Jadi jawabnya nomor 1 sama dengan penerapan sila keberapa. Nomor 2 sama dengan penerapan sila keberapa. Seperti itu ya. Nah, itu tugas yang pertama. Semangat ya. Kemudian yang kedua. Nah, tugas yang kedua, setelah mendengarkan materi yang disampaikan tadi, silakan anak-anak mengerjakan soal latihan pada buku LKS tema 1 halaman 28. Kerjakan baik room yang pertama maupun room yang kedua. Kerjakan juga di buku tugas, diberi tanggal. Oke? Tetap semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan, tetap berdoa. Tuhan memberkati. Putra bangsa yang mengemban cita, hidup dalam kesatuan.